Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Saputra dari Gereja GPPK Subang. Kembali pada malam hari ini akan menyampaikan renungan firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh senang sekali kalau pada malam hari ini saya kembali akan melayani Bapak Ibu Saudara pada hari Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022. Sudah bulan Agustus lagi Bapak Ibu Saudara ya. Merdeka. Ya, dengan saya mengatakan merdeka berarti kita sudah di bulan Agustus, dan bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan untuk seluruh bangsa Indonesia. Begitupun juga dalam tema-tema firman Tuhan di Gereja GPPK akan bertemakan tentang kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemerdekaan itu sangat penting sekali buat kita semua. Kita bisa melakukan segala aktivitas kita dengan bebas, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan maksimal, tentunya apabila kita merdeka. Nah Bapak Ibu Saudara, bersyukur kepada Tuhan, bangsa kita, bangsa Indonesia sudah menikmati kemerdekaan sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita akan berdoa dulu kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan di dalam acara kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk malam ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpinlah acara ini dari awal sampai akhir. Urapi Tuhan supaya acara ini boleh memberkati banyak-banyak orang, dan mereka semua boleh merasakan berkat Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang saat ini merasakan tidak ada jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar. Dan biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi rema buat banyak orang yang saat ini dengar firman-Mu. Biar Roh Kudus bekerja di antara kebenaran firman-Mu yang hamba akan sampaikan kepada mereka semua pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berhubung dengan bulan kemerdekaan, maka tema-temanya seperti yang saya sampaikan adalah tema-tema kemerdekaan. Nah, pada saat ini juga saya ingin menyampaikan tema kebenaran, tema kemerdekaan pada 4 Agustus 2022 itu, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Saya ambil ayatnya dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32, berbunyi sebagai berikut Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan perhatikan sama-sama firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sebelum kita lebih jauh menelaah ayat firman Tuhan ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama akan dengar pujian, dan mari sama-sama kita juga bukan cuma mendengar, tapi sama-sama kita juga akan memuji Tuhan yang akan dipilihkan oleh Charles untuk pujian kita pada malam hari ini. Selamat mendengarkan, selamat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat
Puji Tuhan, haleluya. Bagaimana dengan pujian tadi Bapak Ibu Saudara? Saya harap pujian tadi kiranya dapat membawa Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama memuji Tuhan. Dan walaupun pujian itu singkat, kiranya pujian tadi dapat membawa hadirat Tuhan turun di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat firman Tuhan malam hari ini mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Betapa pentingnya kemerdekaan Bapak Ibu Saudara. Bangsa Indonesia sampai dengan saat ini memperingati kemerdekaan sejak 17 Agustus tahun 1945. Dan kita sama-sama menyaksikan bagaimana kemajuan-kemajuan negara kita. Karena negara kita sudah merdeka. Negara kita sudah bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Untuk menentukan arah tujuannya mereka sendiri. Tidak disetir, tidak diarahkan, tidak diperhamba oleh satu bangsa. Tetapi kiranya bangsa Indonesia boleh kiranya membawa dirinya sendiri untuk menjadi negara yang maju. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kemerdekaan, tentunya bukan cuman merdeka di dalam arti kata bangsa, dalam arti kata negara saja, seperti bangsa Indonesia yang akan merayakan hari kemerdekaannya tanggal 17 Agustus yang akan datang ini. Tetapi kemerdekaan itu berarti luas Bapak Ibu Saudara. Bangsa Indonesia boleh merdeka, tetapi pertanyaannya, apakah kita sebagai pribadi-pribadi, sebagai individu-individu benar-benar sudah merdeka dalam kehidupan kita? Ya, pada kenyataannya banyak di antara kita yang merasakan sebenarnya kita belum benar-benar merdeka. Lantas merdeka dalam hal apa? Merdeka dalam hal dosa yang terutama karena kita berbicara mengenai firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Banyak di antara orang-orang yang hidupnya dijajah, diperhamba oleh satu kebiasaan-kebiasaan, oleh satu hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya. Sehingga dosa menguasai dalam kehidupannya. Dan Roma mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, apabila kita diperhamba oleh dosa, dosa itu akan membawa kita kepada maut. Apakah maut itu? Maut itu bukan cuma kematian di dalam dunia ini, karena kalau kematian di dalam dunia ini semua orang pasti akan mengalaminya tidak terkecuali. Tapi yang maut dalam arti kata berbicara di sini adalah maut adalah kematian yang kedua. Pada waktu kita menghadap tahta pengadilan Tuhan, apakah kita akan hidup kekal atau kita akan binasa kekal? Nah, maut di sini adalah hukuman yang kekal. Nah, orang-orang yang diperhamba oleh dosa di dalam kehidupannya, maka dia akan mengalami kebinasaan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang mengenal kebenaran, yang terima Tuhan Yesus, maka dia akan dibebaskan dari kehidupan, dari kehukuman yang kekal, dan dia akan menerima kehidupan yang kekal. Firman Tuhan kembali dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32 itu mengatakan kepada kita pada malam hari ini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang memerdekakan kita dari hukuman kekal, dari kehidupan penjajahan perhambaan di dalam kehidupan kita ini bukanlah diri kita, bukanlah usaha kita, tapi yang memerdekakan kita itu adalah kebenaran Bapak Ibu Saudara. Nah, apakah itu kebenaran Bapak Ibu Saudara? Kebenaran itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang benar, ya. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa Dia adalah firman. Dan firman itu telah datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk melepaskan kita, untuk memerdekakan kita, untuk mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal. Apabila Bapak Ibu Saudara dan saya ingin benar-benar merdeka dalam kehidupan kita, bukan cuma dalam arti kata merdeka secara nasional, secara kebangsaan, secara kenegaraan, tapi diri kita ini benar-benar merdeka dari satu perhambaan yang seringkali mengikat kita. Maka kita, kata firman Tuhan, harus mengetahui kebenaran. Bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran? Kita harus datang kepada kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus, karena Dialah sang kebenaran. Bahwa Dia sudah datang ke dalam dunia ini supaya kita boleh mengetahui kebenaran itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dan saya, apabila Bapak Ibu Saudara dan saya ingin hidup kita dimerdekakan
dari dosa, dari perhambaan-perhambaan yang seringkali membelenggu di dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu Saudara dan saya harus mengetahui kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dan saya datang kepada Yesus, maka Bapak Ibu Saudara akan mengetahui kebenaran itu. Dan kebenaran itu yaitu Yesus Kristus akan membebaskan kita, akan melepaskan kita, akan memerdekakan kita. Begitu banyak sekali orang-orang yang hidupnya terikat oleh sesuatu yang dia tidak kuasa untuk melepaskannya, ikatan yang begitu kuat yang menjerat hidup manusia sampai kepada manusia itu kemudian meninggal ataupun seumur hidupnya sulit untuk melepaskan jerat daripada perhambaan-perhambaan yang mengikat manusia. Ada orang yang diikat oleh dosa tertentu, ada orang yang diperhamba oleh kebiasaan-kebiasaan tertentu dan lain sebagainya, sehingga sebenarnya bukan cuman dia itu nggak mau lepas, tetapi sulit untuk melepaskan itu. Nah, pada malam hari ini firman Tuhan mengatakan, apabila Bapak Ibu Saudara dan saya ingin benar-benar merdeka, maka Bapak Ibu Saudara dan saya harus mengetahui kebenaran. Kebenaran itu bukan cuman kitab suci, tapi kebenaran itu adalah Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Apabila Bapak Ibu Saudara dan saya datang kepada kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus, maka Yesus Kristus akan melepaskan, akan membebaskan Bapak Ibu Saudara dari segala perhambaan yang mengikat kita. Mungkin kita sudah diikat oleh perhambaan-perhambaan tertentu sekian lama dan kita merasakan hidup kita tertekan. Hidup kita merasakan ada begitu beban yang menindih yang tidak bisa lepas dari beban itu. Pada malam hari ini bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara dengar firman Tuhan ini. Yesus Kristus akan membebaskan kita, akan melepaskan kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara buka hati Bapak Ibu Saudara lebar-lebar dan terimalah kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dalam dunia ini dengan satu misi untuk membebaskan kita, untuk memerdekakan kita dari segala ikatan yang telah mengikat manusia jatuh di dalam dosa, yang telah mengikat manusia dalam segala keterikatan yang begitu kuat. Maka Tuhan akan melepaskan kita. Saya sangat teringat begitu banyak sekali contoh-contoh dalam firman Tuhan. Bagaimana Yesus melepaskan seorang perempuan yang sakit. Bagaimana Yesus melepaskan orang-orang yang matanya buta. Bagaimana Yesus melepaskan orang-orang yang punya penyakit-penyakit tertentu. Karena Yesus datang untuk membebaskan, untuk melepaskan, untuk memerdekakan orang-orang yang terikat dengan begitu banyak ikatan. Malam hari ini mari kita undang Yesus Bapak Ibu Saudara, ya, buka hati kita lebar-lebar, buka rumah tangga kita lebar-lebar, biarkan sang kebenaran itu memerdekakan kita sehingga kita sungguh-sungguh merdeka di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, dan mari kita akan tutup di dalam doa supaya biarlah sang kebenaran itu boleh memenuhi hati Bapak Ibu Saudara dan saya sehingga kita sungguh-sungguh merdeka. Kalau kita sungguh-sungguh merdeka, maka kita akan merasakan begitu bebas kehidupan kita. Bebas dalam arti kata bukan kita bebas sekehendak hati berbuat, tapi kita merasakan ada satu aura yang bebas karena kita sudah dimerdekakan. Kita bisa tidur dengan nyenyak, kita bisa merasakan damai sejahtera, kita juga merasakan sukacita. Karena Yesus Kristus sang kebenaran itu sudah memerdekakan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau sudah datang untuk memerdekakan kami. Malam ini kami buka hati kami lebar-lebar Bapa di sorga. Dan supaya kiranya sang kebenaran Yesus Kristus boleh tinggal dalam hati kami, tinggal dalam kehidupan kami, memerdekakan kami sehingga kami benar-benar merdeka. Malam hari ini mungkin ada di antara kami yang dengar firman ini sedang berada dalam ikatan-ikatan tertentu, perhambaan-perhambaan tertentu. Oleh karena itu di dalam nama Yesus sang kebenaran, biarlah semua yang dengar firman Tuhan ini dilepaskan, dimerdekakan, dibebaskan dari segala keterikatan yang selalu memperhamba kami sedemikian erat. Oleh karena itu pada malam hari ini biarlah kuasa Yesus memerdekakan kami. Terima kasih Bapa yang baik,
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau pada malam hari ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati kemerdekaan oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah hidup kita sungguh-sungguh merdeka oleh karena kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. God bless you all, shalom.